Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MathNote. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel atau yang biasa disingkat dengan PTLDV. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, pertidaksamaan linier dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Jadi jelas yang dikatakan pertidaksamaan linier dua variabel itu pertidaksamaan yang mengandung dua variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Nah, ada 4 bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk yang pertama yaitu AX ditambah BY lebih besar dari C. Bentuk yang kedua, AX ditambah BY lebih kecil dari C. Bentuk yang ketiga, AX ditambah BY lebih besar dari sama dengan C. Dan bentuk yang terakhir atau yang keempat, AX ditambah BY lebih kecil dari sama dengan C. Yang dikatakan tanda pertidaksamaan itu ya, ini yang saya lingkari nih ya, 1, 2, 3, 4. Dimana saya ulangi, tanda ini dibaca lebih besar dari, baru tanda ini itu dibaca lebih kecil dari. Nah, lalu tanda ini itu dibaca lebih besar dari sama dengan. Oke ya, ada tanda sama dengannya di bawahnya. Lalu tanda yang terakhir ya, itu dibaca lebih kecil dari sama dengan, di mana X dan Y itu adalah variabel, A dan B itu adalah koefisien dengan masing-masing syarat tidak sama dengan 0 ya. A dan B tidak sama dengan 0 dan C adalah konstanta. Untuk menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, terlebih dahulu kita harus menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabelnya. Nah, ada 6 langkah yang harus kita lalui untuk menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah yang pertama, mengganti tanda pertidaksamaan dengan tanda sama dengan. Nah, tanda pertidaksamaan itu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Lalu langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Langkah yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Langkah yang keempat, menggambar grafiknya berdasarkan tanda pertidaksamaan. Jika pertidaksamaan memuat tanda lebih besar dari dan lebih kecil dari, maka garis dari grafik tersebut itu digambarkan dengan garis putus-putus. Jika pertidaksamaan memuat tanda lebih besar dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan, maka garis dari grafik tersebut itu digambarkan tidak putus-putus ya, atau mulus dia. Langkah kelima, menggunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, titik uji yang biasa digunakan itu adalah titik 0,0. Kenapa? Karena dia dilalui oleh semua titik dan berada di tengah-tengah. Gitu. Langkah yang terakhir atau langkah ke-6, memberikan arsiran pada daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Oke, supaya lebih paham, ayo sama-sama kita membahas contoh soal. Oke, di sini sudah ada contoh soalnya.
Gambarlah daerah himpunan penyelesaian linier berikut. Yang A, 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 6. Yang B, 2x ditambah y lebih besar dari minus 4. Dan yang C, x ditambah y lebih kecil dari sama dengan 5. Dan D, 6x ditambah 24y kecil dari 360. Oke, kita jawab. Yang A, oke. Pertidaksamaannya ya, tuh 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 6. Nah, langkah pertama untuk menggambar grafik dari pertidaksamaan yang A ini adalah menggantikan tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Berarti 3x ditambah 2y. Nah, nih tanda lebih besar dari sama dengan itu kita gantikan dengan sama dengan. Jadi sama dengan 6. Oke. Selanjutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu x ya. Titik potong atau saya singkat dengan tipot. Tipot dengan sumbu x jika y sama dengan 0. Artinya di pertidaksamaannya nanti kalau ada y itu kita gantikan dengan 0. Oke. Saya punya ya 3x ditambah 2. Nah, di sini ada y. Y-nya kita gantikan dengan 0. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 6. Berarti 3x 2 dikali 0, 0. 3x ditambah 0 tetap 3x sama dengan 6. Sehingga x sama dengan 6 dibagi 3. Berarti x sama dengan 2. Dapatlah kita x-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu y. Atau saya singkat dengan tipot. Tipot dengan sumbu y jika x sama dengan 0. Artinya di pertidaksamaannya nanti kalau ada x kita gantikan dengan 0. Oke ya. Kita buat 3. Nah, di sini ada x kan 3x, berarti kita gantikan 0 x-nya. 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 6. Berarti 3 dikali 0, 0. 0 ditambah 2y tetap 2y sama dengan 6. Sehingga y 6 dibagi 2 jawabannya 3. Nah, dapatlah kita titik x sama dengan 2 dan titik y sama dengan 3. Selanjutnya kita gambarkan grafik pertidaksamaannya berdasarkan tanda dari pertidaksamaan yang ada pada soal. Kita buat dulu ya grafik Cartesiusnya. Garis yang vertikal itu garis Y dan garis yang horizontal itu garis X. Tengah-tengahnya ada 0 ya kan, titik 0. Titik Y-nya sama dengan 3, berarti kita buat di sini 3. Dan titik X-nya sama dengan 2, saya buat di sini 2. Kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar dari sama dengan, ada tanda sama dengan, berarti garisnya tidak putus-putus ya, alias mulus. Kita gambarkan garis dari titik 3 ke 2 ini. Oke. Selanjutnya kita gunakan titik uji untuk menguji daerah pertidaksamaannya ya. Kita menggunakan titik uji. Titik uji 0,0 ya. Artinya x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang ada pada soal, yaitu 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 6. Berarti 3 dikali 0 tambah 2 dikali 0 lebih besar dari sama dengan 6. 3 dikali 0, 0. 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0 ya. Jadi 0 lebih besar dari sama dengan 6. Sekarang kita cek. 0 lebih besar dari sama dengan 6.
Benar atau tidak? Ya, salah ya. Tidak benar atau salah. Karena 0 lebih kecil daripada 6. Karena jawabannya salah, berarti daerah arsirannya itu yang menjauhi 0. Nah, berarti ini dia. Oke. Ingat ya, kalau dia salah, berarti arsirannya itu yang menjauhi 0. Oke. Jadi, himpunan penyelesaian dari 3x tambah 2y lebih besar dari sama dengan 6 adalah, nih yang saya kasih tanda panah. Oke. Kita masuk yang B, yaitu 2x tambah y lebih besar dari minus 4. Sama langkahnya seperti yang A. Yang pertama, kita ganti tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan. Berarti 2x tambah y sama dengan minus 4. Selanjutnya, kita tentukan titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x atau tipot x jika y sama dengan 0. Ya. Berarti 2x ditambah, nih ada y kita gantikan dengan 0 sama dengan minus 4. 2x tambah 0, 2x sama dengan minus 4. Berarti x sama dengan minus 4 dibagi 2. Berarti minus 2. Dapatlah kita x-nya sama dengan 2. Selanjutnya, kita tentukan titik potong dengan sumbu y atau tipot dengan sumbu y jika x sama dengan 0. Berarti 2. Nah, ini ada x kita gantikan dengan 0 tambah y sama dengan minus 4. 2 dikali 0, 0. 0 tambah y, y. Sehingga y sama dengan minus 4. Sudah dapat kita titik x dan titik y-nya. Sekarang kita gambar grafiknya. Garis yang vertikal itu namanya garis Y. Sedangkan garis yang horizontal itu namanya garis X. Nah, titik 0 di tengah-tengah. Untuk X-nya sama dengan minus 2, berarti dia terletak di sini ya, di bagian yang negatif. Untuk Y-nya di minus 4, berarti juga di bagian yang negatif. Selanjutnya kita lihat tanda pertidaksamaannya. Ternyata lebih besar dari, tidak ada tanda sama dengan. Sehingga garisnya nanti berupa garis putus-putus ya. Kita gambar garis putus-putus dari titik minus 2 ke minus 4. Oke, ini dia gambar garisnya. Selanjutnya kita uji. Kita ambil sebuah titik ya. Kembali saya ambil titik ujinya, yaitu 0,0. Nah, ini kita masukkanlah ke pertidaksamaannya. Dengan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Pertidaksamaannya yaitu 2x ditambah y lebih besar dari minus 4. Berarti 2 dikali 0 ditambah y-nya juga 0 lebih besar dari minus 4. 2 dikali 0, 0. Tambah 0. Berarti 0 lebih besar dari minus 4. Sekarang kita cek. Apakah 0 lebih besar dari minus 4? Ya, jawabannya benar. Benar ya. 0 itu lebih besar dari minus 4. Karena jawabannya benar, berarti arsirannya menuju ke 0. Ini dia. Oke, menuju ke 0 karena dia benar. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian dari 2x tambah y lebih besar dari minus 4 adalah ini yang saya arsir, yang saya kasih tanda panah. Sekarang yang C. Soalnya x tambah y lebih kecil dari sama dengan minus 5. Langkah pertama tetap kita ganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Jadi x tambah y sama dengan 5. Selanjutnya kita tentukan titik potong atau tipot dengan sumbu x
jika Y sama dengan 0. Oke, berarti X tambah Y-nya kita gantikan dengan 0 sama dengan 5. X tambah 0, X sama dengan 5. Berarti titik X-nya adalah 5. Oke, selanjutnya kita tentukan titik potong atau tipot dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Berarti setiap ada X kita gantikan dengan 0. Ya, pertidaksamaannya kan X tambah 5, berarti ada X ya. X-nya kita gantikan 0, jadi 0 tambah Y sama dengan 5. 0 tambah Y, Y. Jadi Y sama dengan 5. Sudah dapat kedua titiknya. Sekarang kita gambarkan grafiknya ya. Oke. Ini Y. X, titik Y-nya 5. Dan titik X-nya juga 5. Kita lihat tanda pertidaksamaannya, yaitu lebih kecil dari sama dengan. Nah, ada tanda sama dengan di sini. Berarti garisnya tidak putus-putus ya. Dia mulus, garis mulus. Kita gambar garisnya. Oke. Selanjutnya kita uji menggunakan titik uji ya. Titik uji yaitu 0,0 ya. Jangan lupa di sini titik 0 ya. Artinya pada pertidaksamaannya nanti setiap ada X dan Y kita gantikan dengan 0. Pertidaksamaannya kan X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 5. Nah, ini ada 0, ada Y. Nah, X tambah Y kita gantikan 0 jadi 0 tambah 0 lebih kecil dari sama dengan 5. 0 tambah 0, 0 lebih kecil dari sama dengan 5. Sekarang kita cek, apakah 0 lebih kecil dari sama dengan minus 5? Ya, jawabannya benar ya. Bahwasannya 0 itu lebih kecil dari sama dengan minus 5. Karena jawabannya benar, maka arah arsirnya itu menuju arah 0. Ini dia. Oke. Berarti daerah himpunan atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 5 adalah ini yang saya tandai. Ya, selanjutnya kita ke yang terakhir ya, soal yang terakhir itu yang ke D. Soalnya 6X tambah 24Y lebih kecil dari 360. Perhatikan, pertidaksamaan ini bisa disederhanakan dengan seluruhnya ya kita bagi dengan 6. Berarti 6 dibagi 6 kan 1, berarti tinggal X. Tambah 24 bagi 6, 4, sehingga jadi 4Y. Baru kecil dari, ya lebih kecil dari 360 dibagi 6, itu 60. Nah, jadi sekarang pertidaksamaan yang akan kita gunakan adalah X ditambah 4Y lebih kecil dari 60. Langkah yang pertama tetap kita ganti tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan. Jadi X tambah 4Y sama dengan 60. Selanjutnya kita cari titik potongnya ya, atau tipot dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Sehingga X tambah 4, nah kali 0 sama dengan 60. Di X 4 dikali 0, 0. Sehingga X sama dengan 60. Selanjutnya kita tentukan titik potong atau tipot dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Ya, berarti X tambah 4Y sama dengan 60. X-nya kan 0, jadi 0 tambah 4Y sama dengan 60. Nih, saya lanjut di sini. Nah, sehingga 4Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 4. Atau Y sama dengan 15. Dapatlah kita titik X dan titik Y-nya. Selanjutnya kita gambarkan grafiknya. Iya. Ini dia. Titik ini garis Y, ini garis X. Titik Y-nya 15. Oke, di sini 15. Sedangkan titik X-nya 60 nih.
kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil dari, tidak ada tanda sama dengan, sehingga garisnya putus-putus. Oke ya, gambarkan garis putus-putus dari titik 15 ke 60. Oke, nih. Ya, selanjutnya kita uji ya dengan titik uji 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaannya yaitu X tambah 4Y kecil 60. Berarti 0 tambah 4 dikali 0 kecil 60. 0 tambah 4 kali 0 ya 0. 0 tambah 0 0, sehingga 0 kecil dari 60. Sekarang kita cek apakah benar 0 kecil dari 60? Iya, jawabannya benar. Memang 0 itu kecil dari 60. Karena jawabannya benar, maka arah arsirannya menuju 0. Ini dia seperti ini. Oke. Jadi daerah penyelesaian dari 6X tambah 24Y kecil dari 360 adalah ini yang saya tandai. Oke. Bagaimana? Mudah bukan? Saya harap kamu mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.